Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di Selamat Pagi Bapak. Pagi hari ini kiranya kesehatan, kekuatan ada bersama kita untuk menjalani hari ini. Kita mau awali hari ini dengan datang dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat pagi hari ini, hari baru, kekuatan baru, rahmat baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan senantiasa menjagai kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami akan datang dalam hadirat Tuhan, bersekutu bersama Tuhan untuk memulai hari ini. Kiranya Tuhan hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau naikkan pujian kita, naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu,
kasih setiamu. Haleluya, glory haleluya. Terpuji namamu Tuhan, terpuji Allahku. Hosana bagimu. Oh haleluya, terpuji Allahku. Hadiratmu Tuhan nyata dalam hidupku, menuntun langkahku. Glory haleluya, haleluya. Terpuji Allahku, terpujilah Allahku. Haleluya, glory haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan memenuhi hati kami Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memuaskan setiap kedahagaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu pagi hari ini. Kami mau bawa hati kami lebih dalam masuk dalam hadirat Tuhan. Mempersiapkan tanah hati yang terbaik untuk setiap benih yang terbaik pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, mampukan kami untuk memahami setiap firman-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapa. Kita sudah memuji, mengagungkan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Biarlah iman kita boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Dan di pagi hari ini masih dengan tema yang sama, yaitu Kristus adalah pengharapan. Dan subtema pagi hari ini saya beri tema atau saya beri judul berpegang teguh di dalam pengharapan. Terlebih dahulu mari kita akan baca di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-23. Ibrani 10 ayat yang ke-23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Sekali lagi, Ibrani 10 ayat yang ke-23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Berjalan tanpa tujuan ibarat pelancong, tak tentu arah. Dia sewaktu-waktu bisa berubah seturut dengan apa yang menarik baginya. Berbeda dengan orang yang melakukan suatu perjalanan dengan tujuan tertentu. Apapun situasinya, dia akan berusaha untuk sampai di tujuan sesuai dengan rencananya. Itulah perbedaan antara perjalanan tanpa tujuan dengan perjalanan karena ada urusan atau tujuan. Kita sebagai orang-orang Kristen hendaklah memiliki sebuah tujuan hidup, dan di mana penulis kitab Ibrani ini menggambarkan perjalanan hidup orang Kristen menempuh suatu kepastian, yaitu kepastian pengharapan akan hidup yang kekal. Tujuan akhir setiap kita sebagai orang-orang percaya adalah
hidup kekal bersama dengan Bapa kita yang ada di surga. Yesus Kristus yang menjadi jaminan kepastian akan pengharapan kita. Iman yang menjadi dasar di dalam pengharapan kita. Sebagaimana definisi iman yang ada di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama berbunyi bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Jadi di sini kalau kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, kita harus memiliki iman terlebih dahulu. Iman percaya kepada Tuhan, iman percaya kepada Kristus. Kalau Kristuslah yang menjadi pengharapan satu-satunya. Manusia atau kita sebagai orang-orang percaya memperoleh keselamatan bukan karena usaha dan perbuatan baik kita. Keselamatan bukan karena budi baik kita atau perbuatan-perbuatan, amal-amal kebaikan kita, tetapi karena kasih karunia Tuhanlah kita memperoleh keselamatan itu melalui Kristus Yesus yang rela mengorbankan dirinya di kayu salib, menebus dosa-dosa manusia, memperdamaikan hubungan kita dengan Allah. Dan satu hal yang perlu kita pegang, bahwa darah Kristus atau pengorbanan Kristus di kayu salib adalah sebuah garansi atau jaminan bagi kita untuk memperoleh keselamatan, hidup kekal bersama dengan Bapa kita di surga. Ibarat seseorang yang ikut di dalam program asuransi, dia berhak menerima klaim asuransinya. Demikian darah Yesus menjadi garansi bagi kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal adalah tujuan dan harapan kita. Allah itu setia, seperti yang tertulis di ayat tadi di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-23, bahwa di situ dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Di sini digarisbawahi bahwa Tuhanlah yang jadi pengharapan kita. Dia yang menjanjikannya karena Dia adalah Allah yang setia. Dia yang berjanji pasti akan menggenapi. Tuhan kita adalah bukanlah Tuhan yang ingkar janji. Seperti manusia yang pada hakikatnya seringkali ingkar janji ketika dia memberikan sebuah janji. Tetapi kita patut bersyukur karena Allah kita ini Allah yang selalu menggenapi janji-janjinya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berpegang teguh dalam pengharapan kepada Allah. Karena pengharapan di dalam Allah tidak akan pernah mengecewakan. Maka satu hal yang diminta ketika kita
sebagai orang percaya menerima pengharapan itu, menerima jaminan itu melalui Kristus Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Kita harus setia. Setia dalam suka dan duka, setia di dalam Tuhan dalam segala keadaan sampai pemenuhan janji Tuhan kepada kita semua, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Bapa kita. Biarlah kita, setiap orang-orang percaya, setiap orang yang mendengarkan renungan di pagi hari ini, biarlah memiliki keyakinan, memiliki kepercayaan bahwa Tuhan Allah kita sanggup menggenapi janji-janjinya dan memberikan kepastian hidup kekal. Tidak ada alasan lagi untuk kita tidak percaya. Tidak ada alasan lagi untuk tidak berharap kepada Allah. Karena Allah sejatinya sempurna dalam janji-janjinya. Berpegang teguhlah di dalam pengharapan, sekalipun tantangan, cobaan, permasalahan silih berganti. Tetapi biarlah kita tetap setia sampai garis finish untuk mendapatkan mahkota kehidupan dan kehidupan kekal bersama dengan Bapa kita di surga. Biarlah melalui renungan di pagi hari ini kita semakin diteguhkan, semakin dikuatkan untuk selalu berpegang teguh di dalam pengharapan. Karena pengharapan di dalam Allah tidaklah mengecewakan. Pengharapan di dalam Allah adalah pasti. Pengharapan di dalam Allah ada kepastian. Puji nama Tuhan, itu saja yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Mari kita akan tutup dan kita akhiri dengan berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ajarkan kami Tuhan untuk selalu berpegang teguh di dalam pengharapan bersama dengan Engkau. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk selalu setia di dalam menantikan pengharapan kami. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Biarlah kami persembahkan hidup kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.